Bab 41. Bab 41 Tes Peringkat Pandai Besi. Dengan mata menyipit, Chen Yue mengambil bentuk Tang Wulin. Ikuti aku. Dia harus melihat sendiri tingkat apa yang telah dicapai murid Mang Tian. Ruang uji yang disebut itu sebenarnya hanya ruang tempa. Secara alami, tes pandai besi perlu dilakukan di ruangan seperti ini. Begitu dia memasuki ruang penempaan, kegelisahan Tang Wulin sedikit mereda. Ruang penempaan itu hampir sama dengan Mang Tian. Ini adalah pertama kalinya sejak dia menemukan dirinya dalam lingkungan yang akrab. Surveyor adalah seorang wanita parubaya yang jelas tahu Chen Yue. Grandmaster Chen Yue, Anda secara pribadi membawa seseorang untuk mengikuti tes. Saya baru mendengar bahwa anak ini baru berusia 9 tahun. Jika dia hanya sedikit lebih muda, dia akan dapat menyerang catatan presiden. Petik 2. Chen Yue berkata, kita bisa bicara setelah ujian. Petik 2. Surveyor itu mengangguk dan melihat ke arah Tang Wulin. Ada 15 jenis logam di sini. Pilih salah satu dari mereka untuk dimurnikan. Saya akan menilai Anda berdasarkan logam yang Anda pilih dan tingkat pemurnian. Jika skor Anda melampaui 60, maka Anda akan mendapatkan gelar pandai besi peringkat 1. Petik 2. Iya nih, Tang Wulin mengangguk, lalu melihat ke arah logam yang diatur di mimbar. 15 logam berbeda, masing-masing dari mereka adalah sepertiga dari 1 meter persegi. Logam memiliki segala macam warna dan kualitas. Meskipun tes pandai besi tampak sederhana karena seseorang hanya perlu memurnikan logam, itu sebenarnya memeriksa lebih dari kemampuan pemurnian seseorang. Surveyor tidak memberitahu dia apa logam-logam ini, menunjukkan bahwa dia perlu mengidentifikasi dan memahami masing-masing logam itu sendiri sambil memilih yang paling cocok dengan kemampuannya. Kualitas dan hasil pemurnian logam diikat bersama, yang berarti skor pemurnian akan dipengaruhi oleh logam yang dipilih. Tang Wulin mengalihkan pandangannya ke atas mereka dan langsung mengenali apa yang harus dia kerjakan. Setelah merenungkannya, ia mengambil logam dari tengah rak. Bongkahan logam berkelip-kelip dengan cahaya perak samar. Ketika mereka melihatnya mengambil logam ini, Chen Yue dan surveyor itu mengungkapkan sedikit keterkejutan dalam ekspresi mereka. Mereka tidak pernah menyangka Tang Wulin memilih logam yang begitu tebal dan berat. Aku memilih bongkahan perak berat ini. Tang Wulin mengambil perak berat dan kemudian meletakkannya di meja tempat tanpa membuat suara sedikitpun. Tuntutan Mang Tian untuknya sangat tinggi. Dia melarang dia membiarkan suara logam bertabrakan dengan logam terdengar kecuali dia menempa. Potongan heavy silver ini dengan dimensi sepertiga meter persegi, sebenarnya beratnya lebih dari 300 kg. Itu sangat berat, namun, Chen Yue melihat Tang Wulin mengambilnya tanpa usaha sama sekali. Si kecil, kekuatanmu benar-benar tidak kecil. Seru surveyor itu dengan takjub. Dia perlahan berpikir bahwa bocah 9 tahun di depannya benar-benar bisa lulus ujian pandai besi. Tang Wulin berkata, Tuan, bolehkah saya mulai sekarang? Surveyor berkata, Anda bisa mulai. Anda memiliki 1 jam untuk menyelesaikan. Bersihkan sebanyak yang Anda bisa. Tingkat pemurniannya akan menentukan skor Anda. Petik 2. Ya, Tang Wulin tidak memiliki pikiran yang tidak perlu, dan mulai bekerja dengan terampil. Dia segera mulai bekerja dengan memulai tabel tempa, dan meningkatkan suhunya. Setelah ini, ia meletakkan perak berat di dalam dan mulai mengalsinasi itu. Waktu yang dibutuhkan untuk mengkalsinasi logam juga dihitung dalam waktu yang harus dimurnikan. Tes pandai besi itu tidak memiliki trik untuk itu. Asosiasi memiliki persyaratan ketat untuk semua pandai besi mereka, karena pekerjaan mereka secara langsung tercermin pada reputasi mereka. Tang Wulin mengambil napas dalam-dalam dan meregangkan sementara dia menyesuaikan kekuatan jiwa di dalam tubuhnya. Alasan dia memilih heavy silver bukan karena dia ingin pamer ke teman-temannya, melainkan itu adalah logam terakhir yang dia tempa. Setelah penempaan awalnya, ia telah memperoleh pemahaman menyeluruh tentang karakteristiknya. Selain itu, potongan yang dia pilih juga sangat mirip dengan yang dia tempa semula. Rasanya seperti melihat orang lain berburu, dan senang dengan ingatan seseorang tentang sensasi perburuan, dan sebelum dia menyadarinya, dia telah memilihnya. Namun, dia masih ingat kata-kata Mang Tian. Dia tidak boleh menggunakan Tousan Refined Heavy Silver Hammers kecuali dia sendirian. Paling tidak, dia tidak bisa mengungkapkan Tousan Refined Heavy Silver Hammers sampai dia berusia 15 tahun. Tang Wulin secara bertahap menyesuaikan napasnya saat dia melihat suhu logam di meja tempa dan mempertajam pandangannya. Chen Yue berdiri di samping tanpa bergerak saat dia menyaksikan Tang Wulin. Ketika dia melihat tatapan Tang Wulin menajam, dia tidak bisa membantu tetapi diam-diam berseru di dalam hatinya, Mang Tian Mang Tian. Anda benar-benar mengambil permata. Petik 1. Chen Yue adalah pendukung terbesar pengabdian satu pikiran untuk menempa dalam komunitas pandai besi. Dia tidak terlalu berbakat, hanya saja dia menyukai profesi itu.
Dia telah sampai di tempat dia sekarang dengan melanjutkan satu langkah tegas pada satu waktu, sementara hanya mengandalkan cinta dan pengabdiannya untuk menempa. Pada akhirnya, dia mendapatkan pengakuan dari dunia pandai besi. Tang Wulin baru berusia 9 tahun. Seorang anak berusia 9 tahun benar-benar dapat mencapai kondisi konsentrasi seperti itu. Ini berarti bahwa dia benar-benar mengerti arti penempaan. Ketika dihadapkan dengan anak seperti itu, ekspresi Chen Yue segera menjadi cerah. Tangan kiri Tang Wulin dengan cepat menekan tombol, membawanya keluar dari meja tempa pada suhu yang tepat. Dengan tergesa-gesa, surveyor mulai menulis ini. Sebagai surveyor dari tes peringkat pandai besi, dia sangat berpengalaman dalam perannya. Dari detail Tang Wulin, dia bisa menentukan bahwa ini bukan pertama kalinya anak itu menempa Heavy Silver. Bagaimana mungkin seorang pandai besi yang bahkan belum mendaftar benar-benar memalsukan Heavy Silver? Tang Wulin dimulai. Kedua tangannya bergetar sedikit ketika sepasang Thousand Refined Tungsten Hammers muncul di tangannya. Dia dengan cekatan mengangkat lengan kirinya dan mengetuk Heavy Silver 2 kali, mengeluarkan suara ding-ding. Tatapan Chen Yue beralih ke telinga Tang Wulin. Dia jelas melihat telinga Tang Wulin sedikit bergetar. Dia mendengarkan umpan balik dari logam. Anak yang luar biasa. Petik 1. Tepat pada saat itu, lengan kanan Tang Wulin dipalu dengan kecepatan kilat. Seluruh ruang tempat dipenuhi dengan suara siulan dan pada saat berikutnya, palu tungsten mendarat dengan kuat di bongkahan Heavy Silver. Peng, palu tungsten menyanyikan nada ketika perak berat tertekan sedikit ke dalam. Sepasang mata besar dan cantik Tang Wulin mulai bersinar pada saat itu ketika palu di tangan kirinya dengan cepat mengikuti. Peng, bom lain bergema di ruangan itu. Dua booming bergema di dalam ruangan sementara mata Chen Yue melebar sedikit. Itu adalah 1000 palu tungsten halus. Bab 42, Babak 42 Bintang 8 Pengrajin Sein. Berapa umur anak ini, namun dia secara tak terduga dapat menggunakan Thousand Refined Tungsten Hammers seberat itu. Diketahui bahwa beberapa pandai besi peringkat 2 bahkan tidak bisa menggunakan palu tunggal dengan berat 40 kg, apalagi sepasang 1000 palu tungsten halus yang masing-masing memiliki berat 40 kg. Penempaan membutuhkan kekuatan fisik, stamina, dan teknik. Kekuatan adalah fondasi yang meningkatkan kemanjuran pukulan seseorang. Namun, kekuatan seseorang juga akan dikonsumsi dengan cepat. Tanpa berpikir, lengan Tang Wulin sudah bergerak, menyiapkan serangan berikutnya. Kedua palunya turun. Dari umpan balik silver berat, Tang Wulin bisa mengatakan bahwa potongan Heavy Silver ini sangat mirip dengan yang dia tempa sebelumnya. Bahkan garis vena dalamnya serupa. Perasaan akrab ini benar-benar memenuhi benaknya ketika kedua palu bergerak ke dalam tindakan, memukul-mukul logam seperti hujan. Bang, 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 bang. Suara memalu itu intens dan berirama, kombinasi yang memberikan rasa keindahan yang luar biasa. Semua yang dia temui sejak tiba di Sea City terasa aneh dan asing. Ini membuatnya merasa tertekan dan juga gugup. Lagi pula, dia masih anak berusia 9 tahun. Ketika ia akhirnya tiba di akademi, Tang Wu harus berurusan dengan penindasan dan kemudian didenda sebagai hukuman karena menanganinya. Semua ini membuatnya merasa seolah-olah dia bahkan tidak bisa bernapas. Namun, sebelum dia sekarang adalah sepotong familiar perak berat di stasiun penempaan. Dengan tambahan ritme tempa yang sudah dikenalnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak betah. Saat matanya terfokus pada silver berat di depannya, telinganya berkedut tanpa henti, dengan hati-hati mendengarkan umpan balik dari serangannya. Di bawah hantaman palu, perak berat mulai berubah. Namun, jika seseorang mendengarkan dengan ama, orang akan menemukan bahwa seiring berjalannya waktu suara pasangan 1000 Tungsten Refined Hammers memukul perak berat menjadi lebih dan lebih mengaduk. Ekspresi surveyor dan Chen Yue menjadi serius. Tang Wulin benar-benar fokus pada saat ini. Bahkan dibandingkan dengan pandai besi lain yang sudah berusia 20-an dan 30-an, tingkat fokusnya hampir mustahil untuk ditandingi. Jenius. Anak ini jenius. Petik 1. Pikiran ini secara bersamaan muncul di kedua pikiran mereka. Chen Yue bahkan tidak perlu melihat Heavy Silver. Dengan pengalamannya, dia sudah tahu seberapa efektif pemurnian Tang Silver dari Heavy Silver. Purifying Heavy Silver awalnya standar pandai besi peringkat kedua karena kesulitan memurnikan logam sepadat perak berat. Sama sekali tidak mudah untuk sepenuhnya memurnikan sepotong Heavy Silver. Ketika Tang Wulin memilihnya, surveyor berpikir dia melebih-lebihkan kemampuannya. Namun, baik dia dan Chen Yue tersentuh oleh demonstrasi itu sekarang. Itu benar, demonstrasi. Ketika serangan Tang Wulin menyebabkan silver berat untuk merilis catatan yang indah, dia sudah lulus tes untuk menjadi pandai besi peringkat pertama. Sisanya hanyalah demonstrasi. Tetapi, sampai sejauh mana demonstrasi itu bisa mencapai? Ini adalah pertanyaan pada pikiran surveyor dan Chen Yue.
Setelah benar-benar membenamkan dirinya dalam penempaan, Thousand Refined Tungsten Hammer seperti sedotan di tangannya saat mereka terus menumbuk perak berat. Saat dia semakin dekat dengan bongkahan perak berat itu, kecepatan memaluinya tumbuh sama cepatnya. Segera setelah itu, hanya bayangan berkedip-kedip palu yang tak henti-hentinya bisa terlihat. Suara deburan intensif mengalir seperti merkuri. Lantai 3 Asosiasi Blacksmith, pintu lift terbuka dan 2 orang keluar. Di antara 2 orang ini adalah seorang lelaki agung berusia 40-an yang mengenakan pakaian abu-abu perak. Dia mengenakan lencana di perutnya. Terlepas dari siapa yang melihatnya, pandangan pertama mereka akan tertarik pada lencana itu. Lencana miliknya berwarna emas dan memiliki desain palu yang menonjol di atasnya. Di atasnya ada 8 bintang hitam. 8 bintang ini menandakan seorang pengrajin yang telah mencapai peringkat ke-8 dalam kerajinan mereka, sementara palu emas mewakili posisinya sebagai pandai besi. Pandai besi peringkat ke-8 adalah pandai besi tingkat 8 Saint Craftsman. Di seluruh asosiasi pandai besi, hanya ada satu pandai besi di tingkat ini. Di samping pria parubaya berdiri seorang gadis yang tampak berusia sekitar 13 atau 14 tahun. Dia tinggi dan sangat cantik dengan sepasang mata besar dan cerah. Rambut kemasannya disisir dan dikuncir sementara dia mengenakan pakaian ketat yang membuatnya tampak sangat gesit. Ketika mereka melihat dia tiba, anggota staf di meja depan segera berdiri dan menyambutnya. Presiden, petik 2. Pria parubaya itu mengangguk dan berkata, dengan tenang. Saya hanya membawa Musi untuk mengambil tes peringkat kedua. Saya ingin berbicara dengan surveyor. Ini adalah bintang 8 Saint Craftsman serta presiden dari Asosiasi Kota Blacksea yang merupakan Federasi Blacksmith dari Federasi Sun Moon. Ini adalah Mu Chen. Iya nih, harap tunggu sebentar Presiden. Nona Musi sudah mengikuti tes peringkat kedua. Dia benar-benar layak menjadi jenius generasi di dunia pandai besi. Petik 2. Ekspresi Musi tidak terganggu dalam menghadapi pujian seperti itu. Sebagai tanggapan, dia hanya mengangguk memberi salam. Dia tidak suka disebut jenius. Alasan dia berada di tempat dia hari ini bukan karena bakatnya, tetapi karena usahanya. Tujuannya adalah untuk melampaui ayahnya dan menjadi pengrajin surgawi peringkat 9. Di seluruh Douluo benua, hanya ada 3 pengrajin surgawi bintang 9. Ah, apa suara itu? Mu Chen mengangkat alis saat matanya menunjukkan jejak keheranan. Di sampingnya, Musi juga mengangkat alis saat telinganya yang kecil dan elegan bergetar sedikit. Dia segera menangkap suara dentuman yang merdu, namun intens, yang memenuhi udara. Terlepas dari apakah itu ritme atau frekuensi, suara hentakan itu benar-benar indah. Itu memberi orang perasaan bahagia. Mu Chen bertanya kepada anggota staf, apakah seseorang datang untuk mengambil tes pandai besi peringkat keempat. Anggota staf itu menjawab dengan tercengang, tidak. Mu Chen merenungkannya sejenak sebelum berbalik ke Musi di sisinya. Pergi ke ruang pengujian dan bersiaplah terlebih dahulu. Aku akan pergi melihatnya. Petik 2. Meskipun Musi juga ingin tahu, dia masih menurut dan segera menuju ke ruang pengujian peringkat kedua. Dia tidak bisa terganggu pada saat seperti ini. Setelah berpisah dari putrinya, Mu Chen mengikuti suara penempaan dan dengan cepat tiba di kamar nomor 3. Kamar penempaan ini memiliki kemampuan kedap suara yang luar biasa, namun, suara masih akan keluar melalui pintu. Jenis penempaan ini hanya bisa berasal dari penempaan logam dengan densitas tinggi yang tidak biasa. Selain itu, setiap serangan tidak menghasilkan suara, menandakan seberapa akurat serangan ini. Jadi, tabrakan yang intensif dan kuat itu berarti pandai besi itu menggunakan palu Thousand Refined. Peringkat pandai besi sangat ketat, dengan pangkat yang berhubungan langsung dengan tingkat pencapaian mereka. Jika seseorang dapat mencapai tingkat penempaan ini, maka mereka harus berada pada level Grandmaster. Selain itu, Mu Chen juga bisa mendengar hasilnya. Saat pandai besi ini menempa logam, mereka sudah dalam keadaan selaras dengannya. Bab 43, Babak 43 peringkat kedua. Harmonisasi adalah ketika pandai besi membangun resonansi dengan potongan logam yang ia buat, hingga mencapai kondisi fusi di antara keduanya. Di negara bagian inilah peluang memproduksi produk unggulan menjadi lebih tinggi. Setiap pekerjaan penempaan berisi perasaan pandai besi serta cita-cita mereka. Mu Chen tidak memasuki ruang penempaan karena dia tidak bisa, bahkan sebagai presiden. Tidak ada yang diizinkan masuk ke kamar ketika saat tes peringkat pandai besi. Memasuki mungkin goyah konsentrasi pandai besi, sehingga mengakibatkan kegagalan mereka atau bahkan membuat bayangan pada mereka. Sangat menarik, Mu Chen sekali lagi kembali ke meja depan bertanya kepada staf, apa nama peserta ujian di kamar 3. Staf, atas permintaannya, memeriksa daftar dan segera menjawab. Nama peserta ujian adalah Tang Wulin. Dia direkomendasikan di sini oleh Grandmaster Chen Yue. Dia saat ini sedang diuji. Petik 2. Saat dia berbicara, dia memberikan Mu Chen salinan formulir Tang Wulin.
Ketika nama Chen Yue disebutkan, dia tersenyum. Aku bilang, siapa lagi selain orang yang direkomendasikan dari Old Chen yang bisa memasuki kondisi harmonisasi di tengah-tengah ujian? 9 tahun. Dengan ekspresi tak percaya, dia mengalihkan pandangan ke arah tongkat itu. Apa kau yakin ini bukan kesalahan? Peserta ujian ini baru berusia 9 tahun. Petik 2. Staf segera dikonfirmasi. Betul, kami juga ragu sebelumnya. Saya tidak percaya bahwa seorang anak semuda itu akan datang untuk ujian peringkat. Petik 2. Mu Chen tercengang. Untuk anak seusianya, dia harus mengikuti tes pandai besi peringkat pertama. Bip bip, Mu Chen melepaskan komunikator jiwa dari ikat pinggangnya dan menjawab panggilan itu. Ayah, aku siap. Apakah kamu datang? Saya di kamar 6. Petik 2. Aku akan segera ke sana. Petik 2. Meskipun dia masih memiliki keraguan, itu tidak masalah seperti putrinya. Mu Chen mempercepat langkahnya menuju kamar 6. Waktu habis. Surveyor mengumumkan dengan suara yang terdengar aneh. Dang, Tang Wulin menyelesaikan pemogokan palu terakhirnya dan menarik kedua palunya. Dengan kilatan cahaya, sepasang palu lenyap ke dalam cincin perak berat. Dadanya naik dan turun dengan lembut. Tang Wulin tampak sedikit kehabisan napas, pipinya merah dengan memerah, dan keringat mengucur dari dahinya. Tapi itu saja. Ruang tempat sekali lagi sunyi, meskipun hanya untuk waktu yang singkat. Sementara surveyor menaruh perhatiannya pada sepotong heavy silver, Chen Yue mengarahkan pandangannya ke mata Tang Wulin. Di mata Tang Wulin, Chen Yue pikir dia menangkap sedikit cahaya perak berkilauan yang telah dipancarkan dari perak berat. Meskipun proses penempaan telah berakhir, fokus Tang Wulin masih dalam tahap awal. Dia percaya bahwa suatu hari anak itu akan tumbuh menjadi individu yang tak tertandingi seandainya dia tetap di jalan. Perak berat, pemurnian yang melebihi 100 refinements. Pengurangan volume 7%. Keadaan pemurnian, 100 halus, 3 kali. Surveyor mengumumkan tepat setelah pemeriksaan hati-hati terhadap potongan logam. Jika penempaan itu dilakukan oleh Grandmaster Blacksmith, membawa perak berat ke kondisi seperti itu tidak akan berarti banyak. Namun, penempaan ini dilakukan oleh seorang anak berusia 9 tahun yang tubuhnya belum mencapai masa puber. Itu adalah prestasi luar biasa dari anak ini. Evaluasi sudah berlalu. Surveyor mengumumkan, tatapannya diarahkan ke Chen Yue. Chen Yue tersenyum pahit. Mang Tian sengaja melakukan ini. Petik 2. Surveyor terkejut setelah mendengar pernyataan Chen Yue. Anak ini, dia murid dari Mang Tian. Chen Yue mengangguk. Aku juga tidak bisa percaya. Tetapi saya sekarang mengkonfirmasi bahwa anak itu memenuhi syarat untuk tes peringkat kedua. Petik 2. Surveyor mempertimbangkan komentar Chen Yue sebelum berbalik ke arah Tang Wulin. Nak, selain pemurnian logam, apakah kamu memiliki keterampilan lain? Saat itulah Tang Wulin terbangun dari kondisi penempaan riangnya. Namun, satu-satunya kesalahannya adalah memalu terlalu ringan saat menggunakan Tousan Refined Tungsten Hammers dan proses penempaan berakhir sedikit lebih awal daripada yang dia inginkan. Jika waktu yang cukup diberikan, dia yakin dia bisa menyelesaikan Tousan Refinements. Saya bisa menempa beberapa komponen dasar kecil dan menengah, Tang Wulin menjelaskan dengan sungguh-sungguh. Ini tidak mengejutkan Chen Yue karena Tang Wulin sebelumnya menyebutkannya, dan bahkan Mang Tian setuju bahwa Tang Wulin mampu menerima pekerjaan sendiri. Tolong tempa komponen berukuran sedang, kata surveyor dengan suara berat, dan jika Anda berhasil, Anda akan dipromosikan ke peringkat kedua. Petik 2. Persyaratan untuk menjadi pandai besi peringkat kedua adalah hanya untuk menempa komponen berukuran sedang dan memiliki kemampuan untuk 100 refine logam langka. Proses pemurnian Tang Wulin sebelumnya sangat bagus, jadi dia hanya perlu menempa beberapa komponen sekarang. Ya, Tang Wulin menjawab sebelum segera mulai menempa komponen. Sepasang Tousan Refined Tungsten Hammers muncul kembali, dan palu ritmis terdengar sekali lagi. Surveyor akan memanggil dan memberitahu Tang Wulin bahwa dia bisa menggunakan logam biasa untuk lulus tes, tetapi dibungkam oleh pandangan sekilas dari Chen Yue. Dia ingin melihat seberapa baik seorang anak berusia 9 tahun dapat melakukan tugas ini. Saat dia memukulkan potongan heavy silver lagi, gelombang kebahagiaan memenuhi hati Tang Wulin. Dalam hatinya, dia merasa seolah-olah dia dipersatukan kembali dengan teman-temannya. Pada pukulannya yang tak berujung, bongkahan logam menghasilkan dengungan tajam, seolah menanggapi pukulannya. Kecepatan memalu Tang Wulin secara bertahap meningkat. Di bawah ketukan palu, logam mulai berubah. Dengan setiap pukulan dari palu, itu memantul logam yang lebih tinggi. Setelah itu, Tang Wulin akan menambahkan lebih banyak kekuatan ke serangan berikutnya. The Silver berat secara bertahap terbentuk menjadi komponen medium berbentuk melingkar, di bawah hantaman konstan. Proses memalu yang disaksikan Chen Yue adalah satu tanpa kesalahan, seolah setiap serangan memiliki tempatnya dan setiap gerakan adalah alami. Di matanya,
Ini adalah cita-cita penempaan buku teks. Keterampilan dasar anak ini tidak tertandingi. Bahkan jika dia dibandingkan dengan anak berusia 18 atau 19 tahun dengan magang lebih dari 8 tahun, dia masih akan jauh melampaui mereka. Meskipun dalam proses penempaan ini, Tang Wulin hanya memalu logam tanpa teknik berlebihan, itu mengekstrusi perasaan kemurnian yang tidak normal bagi para pengamat. Secara umum, komponen-komponen kecil akan digunakan dalam sambungan meh, dan komponen-komponen sedang akan di-inlay di dalam bagian utama mekanisme. Tang Wulin telah membuat komponen setengah lingkaran, komponen penting di dalam sendi lutut sebuah meh. Komponen perlindungan sendi yang paling rentan terhadap kehausan, namun, ini juga membuatnya paling cocok untuk digunakan untuk arai panduan jiwa. Heavy Silver adalah konduktor yang baik untuk mentransmisikan kekuatan jiwa. Dengan demikian, menempa komponen gabungan dari Heavy Silver akan menjadi yang paling tepat. Tang Wulin memang mempertimbangkan poin-poin ini sebelum penempaannya. 1 jam lagi berlalu sebelum Tang Wulin menghasilkan komponen setengah lingkaran yang bebas dari cacat dan membawanya ke Chen Yue dan Surveyor untuk penilaian mereka. Mereka berdua bahkan lebih terdiam dari sebelumnya. Tuan, apakah saya lulus ujian? Tang Wulin tidak bisa lebih bangga dengan pekerjaannya. Sebenarnya, ini adalah pertama kalinya dia menempa komponen dengan Heavy Silver. Ketika dia mengingat masa lalu, Tang Wulin berpikir bahwa satu-satunya kelemahan dalam pekerjaannya adalah bahwa komponen itu bukan Tousan Refinement. Dia yakin bahwa dia akan mampu Tousan Refine. Setelah Tousan Refinement sebelumnya, ia menemukan bahwa pemahamannya tentang penempaan telah naik pada level. Setelah menempa Heavy Silver lagi, dia merasa itu sangat indah. Bab 44. Babak 44. Bukankah kamu hanya pamer? Ketika Tang Wulin berjalan keluar dari ruang penempaan, wajahnya dilukis dengan gembira. Itu bukan karena pengakuan dari kedua tuan, juga bukan karena dia naik ke pandai besi peringkat kedua. Sebaliknya, dia sangat gembira dengan jumlah 10.000 koin federasi yang dia terima dari komponen perak berat yang telah dia tempa. Seseorang benar-benar dapat menghasilkan kekayaan besar dari menempa logam langka. Chen Yue telah memberitahunya, sebelum keluar, untuk melaporkan kembali ke Asosiasi Pandai Besi dalam waktu 2 hari untuk menerima lencana pandai besi, dan untuk mulai menerima pekerjaan dari asosiasi. Mang Tian, panggilan kekenalan lamanya akhirnya berhasil. Suara Mang Tian sama tidak acuhnya seperti saat terakhir mereka berbicara. Di mana Anda menemukan diri Anda seperti harta karun? Chen Yue berbicara ke perangkatnya dengan tidak sabar. Mang Tian menjawab dengan jelas, apa yang kamu bicarakan? Menurutmu siapa lagi yang saya maksudkan? Murid peringkat 9 yang berumur 9 tahun. Yang lebih mengejutkan, dia hanya memalsukan komponen langsung dengan Heavy Silver. Dengan usianya yang masih muda, dia pasti bisa menguasai Tousan Refinements dalam beberapa tahun pelatihan serius. Dengan itu, dia akan baik dalam perjalanan menuju Grandmaster Blacksmith. Bagaimana Anda melatih anak ini? Petik 2. Hei, bisakah kamu mengatakan sesuatu? Chen Yue tidak senang dengan kurangnya respons yang ia dapatkan dari Mang Tian. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Anak itu dilahirkan dengan kekuatan surgawi bawaan dan dia memiliki karakter yang rajin. Itu saja, Mang Tian masih berbicara dengan jelas. Chen Yue membalas penjelasan Mang Tian. Apakah niatmu untuk mengacungkan kemampuan anak ini padaku ketika kamu merekomendasikannya ke sini? Ya, Mang Tian mengakui niatnya yang sebenarnya. Bicaralah, apa syaratmu bagimu untuk memberikan anak itu kepadaku? Karena Anda akan berada di kota Glorybound yang sepi hampir sepanjang waktu, apakah Anda bahkan punya waktu untuk membimbing murid Anda? Dia akan lebih baik jika kamu membiarkannya ikut denganku. Aku akan membimbingnya dengan hati-hati jika kamu percaya padaku. Petik 2. Aku menutup telepon. Dududu. Petik 2 tanda seru petik 2. Chen Yue hampir menjatuhkan komunikator jiwanya karena marah. Guru, apakah Anda mencari saya? Pada saat itu, seorang anak muda berusia 20-an berjalan ke kamar Chen Yue. Kamu pangkat-pangkat berapa apa? Berapa tahun Anda berada di bawah saya? Tidak bisakah kau menyelesaikan Tousan Refinements? Anak muda itu, yang sedang dalam kondisi kehilangan, sayangnya adalah target dari semua kemarahan Chen Yue. Tuannya ini biasanya dikenal karena sifatnya yang baik. Namun, Tang Wulin tidak mengerti dampak dari kemampuannya yang luar biasa pada yang lain, dan dia sedang dalam perjalanan kembali ke akademi. Ambillah. Tang Wulin mendorong sekantung 10.000 koin federasi ke Xie, yang disandarkan di tempat tidurnya. Memar dari pukulan Tang Wulin belum surut. Xie menatapnya dengan dingin, apakah kamu mencoba melarikan diri dari pertandingan? Tang Wulin menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Saya tidak bisa membayar sebelumnya karena saya tidak punya koin. Karena saya menghancurkan sebagian besar properti, saya tidak berpikir Anda harus membayar semua itu. Ini 10.000 koin federasi.
Saya akan membayar Anda kembali 10.000 koin federasi lainnya ketika saya memilikinya. Saya seorang pria dengan kata-kata saya, dan karena saya telah menerima tawaran Anda, saya akan berada di sana besok setelah sekolah. Anda dapat mengatur lokasi. Petik 2. Tang Wulin meninggalkan seikat koin di sebelah Xie dan menuju tempat tidurnya setelah menyatakan niatnya. Zhou Zhangxi dan Yun Xiao bertukar pandang ketika mereka mengamati pertukaran dari ranjang atas. Sejak kekalahannya melawan Tang Wulin dalam kontes makan roti kukus, sikap Zhou Zhangxi terhadap Tang Wulin telah berubah. Yun Xiao, di sisi lain, ingin tahu bagaimana Tang Wulin berhasil menghasilkan 10.000 koin federasi. Tampaknya mustahil baginya untuk mendapatkan jumlah yang sangat besar dalam rentang waktu yang singkat ini. Tang Wulin memasuki kondisi meditasi dengan mudah setelah pindah ke posisi bersila di tempat tidurnya. Faktanya, hari ini adalah pertama kalinya dia menggunakan jiwa bela dirinya dalam pertempuran. Dia tidak memiliki pengalaman dalam masalah ini dan ini bahkan pertempuran sejati pertama yang dia alami. Tang Wulin merasa bahwa Xie adalah orang yang tangguh. Jika dia tidak menggunakan keterampilan jiwa Blue Silver Grace-nya, keterampilannya sendiri tidak akan memiliki peluang dalam menahan Xie. Dari pertarungan sebelumnya hari ini, dia mendapatkan beberapa pemahaman tentang jiwanya sendiri juga. Dia ingat nasihat yang diberikan gurunya kepadanya, dan setuju bahwa dia benar-benar perlu meningkatkan kontrolnya atas rumput Blue Silver-nya. Xie, bagaimanapun, hanya berbaring di tempat tidurnya. Pikirannya dipenuhi dengan gambar-gambar pertandingan sebelumnya hari ini, khususnya pada ketidakmampuannya memotong rumput dengan belati Dragon Light-nya. Apakah jiwa bela diri Tang Wulin benar-benar hanya Blue Silver Grace? Apakah saya meremehkan kemampuan jiwa bela diri Tang Wulin? Petik 1. Aku akan menunjukkan padanya warna sejatiku di pertandingan besok. Aku akan membuatnya membayar pukulan itu. Saat dia memikirkan ini, Xie menyentuh pipinya yang bengkak, menyalakan kembali kemarahan hatinya. Meditasi harus dilakukan sebelum dan sesudah makan malam. Bagaimanapun, burung yang canggung terbang lebih awal ke hutan. Pepatah ini telah meninggalkan kesan mendalam di benak Tang Wulin. Fajar, Tang Wulin bangun segera setelah sinar matahari pertama menyodok padanya melalui jendela. Meditasi malam memang membantu memulihkan kekuatan jiwanya. Segera setelah dia masuk peringkat 10, dia merasakan perbedaan yang jelas dalam waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan kembali energinya. Pada saat yang sama, ia akan membutuhkan lebih banyak kekuatan jiwa untuk maju ke tahap berikutnya. Ini mengharuskan dia menggunakan lebih banyak waktu untuk mengakumulasi jumlahnya. Ketika dia turun dari tempat tidurnya, tatapannya tidak sengaja tertuju pada penghuninya di ranjang bawah dari tempat tidur lainnya di seberang ruangan. Xie, yang sepertinya sedang bermeditasi, tiba-tiba membuka matanya. Kedua pasang mata terkunci selama beberapa saat. Tatapan Xie sangat dingin, sedangkan Tang Wulin memiliki pandangan acuh tak acuh. Tak lama setelah itu, Tang Wulin mematahkan pandangannya dan menuju kamar mandi. Menurutnya, Xie hanyalah anak kota yang kaya, dia menunjukkan citra suka memerintah, ketegasan, dan penghinaan. Tang Wulin lebih suka berteman dengan Zhou Zhangxi daripada anak kota kaya. Setelah selesai mandi pagi, tidak ada lagi yang bisa menghentikannya dari kegiatan terpenting, waktu makan. Namun, Tang Wulin tidak menyadari bahwa tantangan sebelumnya dalam makan roti kukus telah membuatnya mendapat julukan, beras ember, meskipun ia bahkan belum memulai perjalanannya di akademi. Ketika dia bangun lebih awal dari yang lain, dia disambut dengan ruang makan kosong. Di dalam aula ada 3 jendela yang sama. Sarapan, seperti makanan sebelumnya, dikategorikan ke dalam 3 kategori. Tang Wulin secara alami menuju ke jendela ketiga, yang menyediakan makanan gratis. Sarapan terdiri dari susu, telur, sosis, roti, dan sayuran. Tang Wulin membantu dirinya sendiri dan menimbun makanan piramida di piringnya sebelum pergi ke meja kosong di sudut untuk melahap makanannya. Koki ruang makan mengenali Tang Wulin karena selera makannya yang memecahkan rekor dan khawatir perut anak itu tidak bisa mengambil semua makanan. Tapi dia sekarang tahu bahwa anak itu baik-baik saja ketika dia melihat tindakan Tang Wulin melalui jendela. Xie memasuki ruang makan tepat ketika Tang Wulin mulai dengan makanannya. Seperti Tang Wulin, pikirannya sudah dibuat dan dia langsung menuju ke jendela 1, mengumpulkan sepiring makanan juga. Orang akan berpikir bahwa makanan di piring Xie mirip dengan Tang Wulin hanya dari pandangan sekilas. Namun, inspeksi yang lebih dekat akan membuat orang menyadari perbedaannya. Ambil contoh susu, itu bukan sembarang susu, tetapi yang diambil dari binatang buas yang dikurung di penangkaran. Seperti makanan lain di piringnya, mereka mengandung jumlah nutrisi yang lebih tinggi, semua dari berbagai asal. Tapi, jika seseorang membandingkan porsi beras yang dikonsumsi antara keduanya, dia akan menyadari bahwa porsi Tang Wulin adalah sebanyak atau bahkan lebih dari 10 kali lipat dari apa yang Xie miliki di piringnya. Meskipun keduanya duduk berjauhan,
masing-masing dalam kesendirian, Xie terus melirik sesekali ke arah Tang Wulin. Namun, Tang Wulin berkonsentrasi pada sarapan di depannya. Ruang makan semakin ramai ketika siswa mulai masuk. Sama seperti bagaimana malam sebelumnya, mereka mulai menunjuk dan mengarahkan komentar mereka pada Tang Wulin. Saat matahari terbit tinggi, upacara pembukaan dimulai. Bab 45, Bab 45 Kelas Terburuk. Upacara pembukaan di alun-alun besar Akademi Issea. Hanya selama upacara ini bahwa kedua kelompok siswa dari Akademi Lanjutan dan Akademi Menengah bertemu. Menjadi salah satu siswa tertinggi di sana, Tang Wulin diposisikan di belakang. Ini memberinya banyak kesempatan untuk mengamati seluruh plaza, serta semua siswa di akademi. Di akademi tingkat menengah, ada sekitar 100 siswa di setiap kelas, yang jumlahnya mencapai 7 hingga 800 siswa secara keseluruhan. Dibandingkan dengan akademi menengah, kelompok di akademi lanjutan secara signifikan lebih kecil karena ada hampir 200 siswa. Siswa di akademi tingkat lanjut dibagi menjadi 3 kelas. Karena itu merupakan tugas yang sulit untuk masuk ke akademi lanjutan yang hanya memiliki tingkat suksesi kecil 20% dari siswa yang berasal dari akademi menengah. Siswa hari baik, kita sekarang akan memulai upacara pembukaan tahunan yang diadakan Akademi Issea. Presiden Akademi Issea telah diundang ke upacara dan dia akan berpidato segera. Petik 2. Presiden Akademi Issea adalah seorang senior yang terlihat berusia sekitar 60 tahun. Dia memiliki tubuh sedang dan tidak terlihat luar biasa. Dia memberikan suasana kutu buku dengan kepala penuh rambut putih dan kacamata. Selamat datang di akademi, para siswa. Setiap tahun saat ini, saya merasa sedikit sedih bahwa siswa dari divisi menengah dan lanjutan telah lulus, dan telah meninggalkan kami. Namun, beberapa siswa menengah akan memasuki akademi lanjutan selain siswa baru kami. Petik 2. Seperti yang saya lihat, akademi seperti darah masyarakat. Ini menerima individu ke dalam akademi dan kemudian mengantarkan mereka ke masyarakat. Dalam waktu dekat, aku harap kalian semua bisa. Presiden sangat fasih berbicara. Bahkan, dia bahkan tidak punya naskah untuk dibaca. Dia berbicara dengan sangat baik selama 1 jam penuh sebelum mengakhiri pidatonya. Puncak dari upacara pembukaan berlangsung tepat setelah penugasan kelas pidato oleh Presiden. Siswa yang tidak membutuhkan kelas yang ditugaskan kepada mereka perlahan-lahan keluar dari plaza yang penuh sesak. Wajah-wajah segar dari akademi lanjutan pergi menuju akademi mereka untuk tugas kelas mereka sendiri. Yang tersisa di dalam plaza adalah siswa baru dari akademi menengah. Kami akan melanjutkan dengan tugas kelas. Diketahui bahwa di dalam Issea Academy, semakin kecil jumlah kelas, semakin kelas prestisius. Meskipun itu adalah fakta, kami juga berharap untuk pengecualian di mana siswa dari kelas terakhir akan bekerja lebih keras dan berkinerja lebih baik. Kami memiliki total 108 siswa baru hari ini, dibagi menjadi 5 kelas. Para siswa yang akan saya panggil selanjutnya ada di kelas 1. Tang Wulin akhirnya mengerti implikasi dari kata-kata Long Hengsu terhadap Xie, Yun Xiao, dan Zhou Zhang sehari sebelumnya, ketika mereka dikirim ke kelas 5. Ada total 5 kelas, dan siswa dengan kemampuan lebih diposisikan di depan. Konon, kelas 5 diposisikan tepat di belakang. Tang Wulin, Zhou Zhangxi, Xie, Yun Xiao, seperti yang diharapkan, keempat nama akhirnya dipanggil ketika penyiar tiba di daftar untuk kelas 5. Ada 20 siswa dalam kelas 5, dan itu adalah kelas terkecil dari mereka semua. Masing-masing dari mereka memiliki ekspresi lesu. Guru kelas, tolong arahkan murid-muridmu ke kelas mereka dan bantu mereka membiasakan diri di dalam akademi. 5 guru muncul di depan orang banyak saat pengumuman berakhir. Salah satu dari 5 guru itu menuju ke arah kelas 5. Guru ini berusia sekitar 27 atau 28 tahun. Ketika siswa kelas 5 berbalik untuk menatapnya, mereka semua tertegun. Guru ini terlalu tampan, meskipun Tang Wulin dan Xie memiliki penampilan yang luar biasa, mereka hanya anak-anak. Dengan demikian, ada kemungkinan bahwa mereka dapat berubah pada saat jatuh tempo. Guru ini, bagaimanapun, berdiri pada ketinggian mengejutkan lebih dari 1,9 meter bersama dengan sepasang lengan kurus dan pinggang tipis. Celana panjang putih menonjolkan kaki panjangnya. Meskipun dia tampak kurus, kombinasi itu bersama dengan matanya yang cerah, hidungnya yang tertata rapi, dan bibir tipisnya memberikan gambaran tinggi dan kecerdasan. Masa rambut disapu ke belakang kepalanya. Sebuah arus acak angin tersangkut di pohon-pohonnya yang berwarna biru danau dan meletakkannya di pinggangnya, menegaskan panjang rambutnya. Pupil matanya berwarna hijau berasap dan warnanya serasi dengan rambut birunya, memberikan temperamen yang aneh. Wajahnya tanpa ekspresi, tatapannya dingin. Salah satu gadis di kelas 5 menghela nafas pelan, guru itu sangat tampan. Tidak diketahui oleh gadis itu, dia telah menyuarakan pemikiran semua siswa. Xie menggerakkan bibirnya di komentar,
meskipun ekspresi wajahnya menunjukkan ketidakpedulian. Ikut aku, guru muda ini berbicara sederhana. Meskipun kata-katanya sederhana, itu tetap terasa dingin di antara para siswa, tepat di dalam hati mereka. Perasaan ini. Yun Xiao berbisik pelan, guru itu tampak kuat. Dia tampaknya memang seseorang yang kuat. Penampilannya yang sederhana di alun-alun telah menyebabkan kebekuan pada orang lain dengan efek yang luar biasa. Ini tidak akan mungkin terjadi jika dia adalah orang biasa. Kelas untuk kelas 5 terletak di lantai dasar, diposisikan di area terdalam bangunan dan membutuhkan lebih banyak jalan kaki untuk mencapainya. Ada 30 set meja dan kursi di ruang kelas. Platform pengajaran diposisikan di depan kelas. Ambil tempat dudukmu, kata guru muda itu dengan dingin. Setiap kali dia berbicara, itu selalu menimbulkan perasaan dingin. Tang Wulin mengambil meja di samping setelah banyak pertimbangan. Tingginya akan menghalangi pandangan orang lain jika dia duduk di tengah barisan saat ini, jadi dia memilih satu di samping. Ini membuatnya bisa duduk di dekat bagian depan dan tidak menghalangi teman-teman sekelasnya. Tidak ada bantalan dari apa yang ada dalam pikiran Xie, ia hanya memilih tempat duduk di sebelah Tang Wulin. Secara bersamaan, Yun Xiao dan Zhou Zhangxi jatuh ke kursi masing-masing sebelum dan sesudahnya. Dengan demikian, keempat teman sekamar itu bersama lagi. Guru muda berjalan ke peron setelah memasuki ruang kelas. Ketika dia berbalik dan mengamati wajah-wajah para siswa di depannya, obrolan berhenti dan ruang kelas kembali tenang. Nama saya Wu Zhangkong. Guru muda itu memperkenalkan dirinya dengan jelas. Selama 6 tahun ke depan, kalian semua akan berada di bawah pengawasan saya. Saya ingin menekankan suatu hal, Anda dapat mengabaikan apapun yang telah disebutkan oleh Direktur Long Hangsu pada upacara tersebut. Bahkan jika Anda adalah sekelompok sampah, saya akan melatih Anda menjadi siswa terkuat dalam kelompok Anda. Itu kecuali Anda memilih untuk keluar, jika tidak, itu akan menjadi tujuan Anda selama 6 tahun ke depan. Petik 2. Sementara kata-kata itu penuh dengan kesombongan, Wu Zhangkong berbicara dengan nada polos dan itu masih menarik perhatian semua siswa di dalam kelas. Kamu harus memperkenalkan dirimu, namamu, jiwa bela diri, pangkat kekuatan jiwa, dan aspirasimu. Ceritakan semuanya. Anda bisa mulai. Petik 2. Itu jelas dan sederhana, tidak ada yang berlebihan. Area Tang Wulin dan teman-teman sekamarnya duduk menjadi barisan paling samping di ruangan itu dan Wu Zhangkong sedang menunjuk ke arah mereka. Maka, Yun Xiao memecahkan kebekuan dan memulai perkenalannya. Halo semuanya, namaku Yun Xiao. Jiwa bela diri saya adalah seorang astrolabe, dan kekuatan jiwa saya ada di peringkat 12. Tujuan saya adalah menjadi tuan roh pertempuran auxiliary battle intelligence. Tentu saja, karena Yun Xiao diberi julukan Master Min, karena pikirannya yang cepat, itu adalah cukup cocok untuk itu menjadi cita-citanya. Dia memulai dan mengakhiri perkenalannya dengan cara yang bermartabat, meskipun ada sedikit getaran dalam suaranya. Tang Wulin berada di baris berikutnya, dan dia berdiri. Tatapan Wu Zhangkong tertuju padanya. Saat itulah dia memahami getaran dalam suara Yun Xiao. Pandangannya tajam, sampai-sampai nampaknya menembus esensi seseorang. Tang Wulin, jiwa bela diri adalah rumput Blue Silver, kekuatan jiwa adalah peringkat 11. Cita-cita saya adalah, dia berhenti ketika dia memperkenalkan aspirasinya. Aku belum punya. Itu adalah jiwa sampah, tidak heran kamu tidak punya aspirasi. Sebuah komentar keluar dari kerumunan siswa yang duduk di dalam kelas. So, sepotong kapur terbang tepat ke mulut siswa tersebut, seperti peluru kendali yang diarahkan pada sasarannya. Oh, kapur itu memiliki kekuatan spiral ketika masuk ke tenggorokan siswa. Dia mulai muntah dengan segera. Wu Zhangkong berbicara dengan kejam, tidak ada jiwa bela diri sampah di dunia ini. Sebaliknya, hanya ada orang sampah. Pertimbangkan moral Anda sendiri terlebih dahulu sebelum memanggil orang lain sebagai sampah. Jika kamu sendiri bukan sampah, akankah kamu mendarat di kelas 5? Petik 2. Bab 46. Bab 46 Pangeran Sombong yang sombong menawan. Suara dingin dan kuat Wu Zhangkong menyebabkan seluruh kelas tenang dalam ketakutan. Memproses. Petik 2. Saya Zhou Zhangxi. Jiwa bela diri saya adalah keratitan, kekuatan jiwa di peringkat 11. Tujuan saya adalah menjadi master sistem kekuatan jiwa pertempuran. Petik 2. Terima kasih. Jiwa bela diri adalah Light Dragon Dagger, kekuatan jiwa di peringkat 18. Sistem kelincahan pertempuran jiwa guru. Petik 2. Ketika kata-kata, peringkat 18 keluar, seluruh kelas langsung terkejut. Seorang anak berusia 9 tahun dengan peringkat 18 kekuatan jiwa. Ini benar-benar jenius. Selain itu, dia sebenarnya adalah master jiwa pertempuran. Setelah 2 peringkat kekuatan jiwa lainnya, ia akan menjadi jiwa agung. Siapapun yang mampu menjadi Soul Grandmaster sebelum berusia 12 tahun memenuhi syarat untuk disebut jenius.
Pada akhirnya, puncak kelas adalah peringkat kekuatan jiwa Xie. Faktanya, kekuatan jiwa peringkat 12 Yun Xiao dianggap cukup tinggi karena mayoritas siswa masuk dengan kekuatan peringkat 11 jiwa. Adapun jiwa bela diri mereka, ada segala macam keanehan fantastis, tetapi tidak ada dari mereka yang sangat kuat. Tentu saja, Blue Silver Grace dari Tang Wulin masih yang terburuk dari mereka semua. Fakta ini praktis dibakar. Mulai besok, kelas akan resmi dimulai. Gaya mengajar saya sedikit berbeda dari guru-guru lain sehingga jika Anda takut sakit, lelah, atau sakit, cepat-cepat pindah sekolah atau memikirkan cara untuk mengubah kelas. Mereka yang tetap harus mempersiapkan diri secara mental. Itu saja, kelas diberhentikan. Petik 2. Setelah sosok tinggi Wu Zhangkong keluar dari ruang kelas dengan sepasang kakinya yang panjang, ruang kelas meledak dengan obrolan. Hampir semuanya mendiskusikan guru yang dingin dan tampan ini. Ayo pergi, Anda masih harus memenuhi janji Anda. Xie memandang ke arah Tang Wulin saat dia berbicara. Meski masih pagi, kelas mereka sudah berakhir. Kelas tidak akan secara resmi dimulai untuk mereka sampai hari berikutnya. Baik, Tang Wulin berdiri dan memimpin jalan keluar. Begitu Tang Wulin berjalan melewati pintu, dia menemukan bahwa seluruh lantai dipenuhi dengan kakak kelas yang ribut. Apa yang mereka lakukan? Hah, Tang Wulin. Tepat pada saat itu, sebuah suara yang familiar memanggil. Tang Wulin berbalik ke arah suara itu, tetapi pemiliknya yang elegan telah tiba di depannya. Itu adalah kakak perempuan dari akademi lanjutan yang menyambutnya kemarin, Liu Yuxin. Kakak perempuan senior, Tang Wulin mengungkapkan senyum. Dia memiliki kesan yang sangat baik padanya. Wulin, Anda berada di kelas 5. Petik 2. Tang Wulin mengangguk. Jiwa bela diri saya adalah rumput Blue Silver. Lagi pula itu adalah jiwa bela diri sampah. Secara alami saya hanya bisa masuk kelas 5. Petik 2. Liu Yuxin buru-buru berkata, tidak, itu bukanlah apa yang saya maksud. Saya bermaksud mengatakan, Guru Wu Zhangkong adalah guru kelas Anda, benar. Petik 2. Tang Wulin menjawab, itu benar. Mata indah Liu Yuxin langsung bersinar. Wulin, kakak senior memiliki masalah yang saya perlu masalah Anda. Petik 2. Tang Wulin tertegun tetapi masih berkata, baik. Liu Yuxin meletakkan sebuah benda di tangannya dan dengan tenang berkata, ketika kamu memiliki kelas di masa depan, bantu aku mengambil beberapa foto pangeran tampan iblis sombong. Oh, itu gurumu, Wu Zhangkong. Petik 2. Pangeran tampan sombong yang sombong. Tanya Tang Wulin padanya, bingung. Wajah cantik Liu Yuxin memerah. Kalian tidak akan tahu ini, tapi Wu Zhangkong adalah pembunuh wanita nomor 1 di akademi kami. Dengan sikap dinginnya, terlepas dari apakah itu guru perempuan muda atau siswa perempuan, kita semua menganggapnya mempesona. Dia adalah seorang guru di akademi lanjutan sebelumnya, tetapi untuk beberapa alasan dia dikirim ke akademi menengah. Selain itu, dia sebenarnya ditugaskan di kelas Anda. Kita semua merasa bahwa ini adalah ketidakadilan terhadapnya. Namun, akademi telah memutuskannya, jadi tidak ada yang bisa dilakukan tentang hal itu, bahkan jika kita semua merindukannya. Bantu kami mengambil beberapa foto dia dan kakak senior ini pasti tidak akan memperlakukan Anda dengan tidak adil. Petik 2. Tang Wulin berdiri di sana dengan bodoh. Dia tidak menyangka Liu Yuxin akan memintanya melakukan hal semacam ini. Kakak senior, bukankah ini tidak baik? Liu Yuxin terkikik. Jangan khawatir tentang itu. Tidak apa-apa. Jika kakak senior membocorkan informasi tentang guru Wu kepada Anda, itu pasti akan bermanfaat. Petik 2. Xie tepat di belakang Tang Wulin dan sebenarnya agak tidak sabar ketika melihat Tang Wulin berbicara dengan Liu Yuxin. Ketika dia mendengar apa yang dikatakannya, keinginan untuk menyeret Tang Wulin hilang. Setelah mendengar keadaan ini, dia mendapatkan pemahaman penting tentang bunga eksotis yang merupakan guru kelas mereka. Liu Yuxin berkata, Guru Wu adalah guru paling tangguh di akademi kami. Dia tidak hanya tampan dan memiliki tubuh yang sangat baik, tetapi dia juga berpengetahuan luas dan multi-talenta. Dia juga seorang guru yang luar biasa. Dia bahkan telah berkultivasi ke tingkat yang tinggi. Ada yang bilang dia ahli nomor 1 di akademi kita. Saya pikir saya pernah melihatnya dengan setidaknya 6 cincin jiwa. Itu berarti dia setidaknya seorang kaisar jiwa. Petik 2. Kaisar jiwa, ini terlalu jauh untuk dibayangkan Tang Wulin. Dengan peringkat jiwanya saat ini, praktis tidak mungkin baginya untuk mengolah 6 cincin jiwa karena dia tidak memiliki kemampuan untuk membeli jiwa roh yang kuat. Jumlah jiwa roh yang dapat diserap manusia terbatas pada apa yang bisa ditanggung oleh kekuatan spiritual mereka. Jiwa roh putih hanya bisa mempersembahkan 1 cincin jiwa dan saat ini, jiwa guru hanya bisa menyerap hingga 3 jiwa roh. Jika mereka menyerap 3 jiwa roh putih, maka 3 cincin akan menjadi batas mereka. Jiwa roh kuning bisa menghasilkan 2 keterampilan jiwa paling banyak, yang pada dasarnya adalah 2 cincin jiwa.
Ini juga alasan mengapa roh 100 tahun berharga jauh lebih berharga. Sedangkan untuk jiwa roh tingkat tinggi berwarna ungu 1000 tahun dan jiwa roh 10.000 tahun berwarna hitam, Tang Wulin bahkan tidak berani membayangkan mendapatkan salah satu dari mereka. Guru Wu Zhangkong sebenarnya memiliki 6 cincin. Dia sebenarnya orang yang sangat kuat. Issea City hanya memiliki beberapa kaisar jiwa cincin 6, tetapi lebih dari itu, dia benar-benar sangat muda. Baik-baik saja maka, aku akan pergi dulu. Jangan lupa untuk mengambil beberapa foto untukku. Item yang telah ia selipkan ke tangan Tang Wulin sebenarnya adalah kamera jiwa. Kakak senior, Tang Wulin memanggil, tapi Liu Yuxin sudah melarikan diri. Dia sangat cepat dan benar-benar mengejar Guru Wu Zhangkong. Kamu harus memberikan kamera itu kepada orang lain untuk diamankan terlebih dahulu. Anda tidak ingin memecahkannya, kata Xie dengan dingin. Tidak apa-apa, ayo pergi, kata Tang Wulin sambil melirik Xie. Manfaat yang ia peroleh dari meditasi hari sebelumnya tidaklah kecil. Tanpa diduga, area yang paling dia tingkatkan bukan menempa, tapi bertarung. Itu adalah pertama kalinya dia menggunakan jiwa bela dirinya dalam pertempuran. Selain tekanan yang diberikan Xie kepadanya, dia merasa bahwa pemahaman yang dimilikinya untuk jiwa bela dirinya telah meningkat. Ini adalah alasan mengapa dia tidak menolak pertempuran hari ini. Majikannya mengatakan bahwa Blue Silver Grace-nya adalah varian jiwa bela diri, jadi itu bukan sampah murni lagi. Setelah keluar dari sekolah, Tang Wulin bertanya kepada Xie, kemana kita akan pergi? Xie menjawab, kita akan pergi ke Issea Park. Tidak banyak orang di sana, jadi Anda bisa merasa nyaman, saya akan menemukan seseorang untuk mengobati cedera Anda. Petik 2. Tang Wulin hanya berkata, fakta akan membuktikan diri mereka. Petik 2. Bab 47. Babak 47 Pertempuran Issea Park. Issea Park tidak jauh dari Issea Academy. Seseorang dapat mencapai taman setelah 10 menit berjalan kaki dengan mengikuti jalan setapak di samping pintu keluar akademi. Taman dapat diakses oleh publik tanpa biaya sama sekali. Karena masih pagi, taman dipenuhi dengan banyak warga melakukan latihan pagi mereka. Ketika seseorang berjalan ke taman, indera mereka akan disambut dengan aroma parfum alami, perpaduan aroma tanaman yang renyah dan manisnya bunga dari bunga, yang menyegarkan pikiran mereka. Tang Wulin merasa dirinya secara bertahap santai. Blue Silver Grace-nya adalah tanaman jiwa bela diri, dan dia saat ini dikelilingi oleh bidang-bidang Blue Silver Grace. Ini adalah lingkungan yang paling dicintainya. Dia memiliki pemikiran yang samar bahwa jika dia bermeditasi di sini, hasilnya akan jauh lebih baik daripada jika dia bermeditasi kembali di asrama. Dia sudah membuktikan poin ini ketika dia kembali ke rumah di kota Glorybound. Tetapi tidak mungkin membandingkan kebun kecil di rumah dengan taman ini dengan batas-batasnya yang tak berujung, perbedaan ukuran itu tidak bisa dibandingkan. Xie tidak terkejut bahwa dia bukan yang pertama datang. Dia berjalan santai dan dengan sangat akrab ke bagian terdalam dari taman. Mengikuti jalan berkerikil menuju taman, orang akan menyadari perbedaan dalam ukuran pohon. Semakin dalam ke taman, semakin besar jadinya. Issea Park memiliki sejarah lebih dari 1000 tahun, jauh sebelum Akademi Issea didirikan. Dengan sejarahnya yang kaya, taman ini berisi banyak varietas pohon langka. Saat ia bergerak lebih dalam ke taman, Tang Wulin secara bertahap merasa lebih baik. Perasaan kembali ke alam ini menghidupkan kembali jiwa bela diri di dalam dirinya. Tempat yang bagus, saya akan kembali lagi, pikir Tang Wulin. Ketika mereka mencapai bagian terdalam dari taman, di mana mereka tersembunyi dengan baik dari yang lain, Xie berhenti di tengah-tengah area terbuka. Ini dia berbalik menghadap Tang Wulin. Tang Wulin berhenti pada saat yang sama, mengembalikan tatapan waspada pada Xie. Aku akan adil padamu. Karena saya seorang master agility sistem pertempuran jiwa, saya akan mundur 50 meter. Ketika saya katakan mulai, Anda dapat pindah. Saat dia berbicara, Xie mulai bergerak mundur. Dia menolak untuk mengambil keuntungan dari Tang Wulin. Apalagi tidak dengan harga dirinya yang begitu tinggi. Tang Wulin tidak mengeluarkan suara. Sebagai gantinya, pikirannya dipenuhi dengan gambar-gambar dari pertandingan mereka sebelumnya. Warna kuning jiwa bela diri Xie ketika dia merilisnya selama pertandingan tempo hari masih jelas dalam benaknya. Meskipun dia belum berhasil menangkap jiwa roh Xie, jelas baginya bahwa warna itu berarti Xie memiliki jiwa roh 100 tahun. Jiwa roh 100 tahun secara alami akan memiliki keterampilan jiwa 100 tahun. Tang Wulin tidak yakin tentang kekuatan-kekuatan itu. Apakah kamu siap? Suara Xie datang kepadanya dari jauh. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam dan memusatkan pandangannya. Ayo mulai. Petik 2. Xie menjawab balik dengan dingin, aku akan menunjukkan kepadamu perbedaan antara keterampilan kita. Saya akan membuat Anda membayar untuk rasa malu yang telah Anda lakukan untuk saya. Mulai.
Begitu dia mengakhiri kata-katanya, dia terbang ke arah Tang Wulin seperti panah yang dilepaskan. Ketika Xie bersiap untuk lari cepatnya, dia memposisikan dirinya rendah, memberi orang lain gambar dirinya memeluk tanah. Cincin cahaya kuning muncul di bawah kakinya. Seperti hari sebelumnya, Tang Wulin memperhatikan bahwa ketika ia melepaskan roh-roh 100 tahun ini, bilah panjang 35 cm yang tampaknya terbuat dari kristal berwarna kuning muncul di tangan kanannya. Saat Xie melesat maju, belati yang menyertainya menghasilkan geraman naga samar. Tang Wulin juga merilis Blue Silver Grace-nya dalam kurun waktu singkat. Seekor ular rumput kecil bercahaya keemasan muncul di lengannya dan berputar di pergelangan tangannya. Helaian Blue Silver Grace seperti anggur terbang keluar. Sementara Tang Wulin memiliki sedikit atau tanpa pengalaman praktis, rumput Blue Silver berkembang dengan kemampuannya untuk mencakup berbagai ruang. Saat bila-bila kecil rumput ini mengembang, luas permukaannya meningkat dengan cepat dan membungkus Xie dengan mudah. Masih menggunakan trik yang sama, jejak penghinaan melintas di wajah Xie, dia meningkatkan kecepatannya dengan cepat. Xie, yang sebelumnya menyerbu dalam garis lurus ke arahnya, berubah menjadi ilusi. Sekaligus, Tang Wulin kehilangan pandangan Xie dan kemampuannya untuk menentukan lokasi yang tepat karena kekaburan yang memusingkan di depannya. Xie bergerak melalui celah pertenunan varian Blue Silver Grace Tang Wulin tanpa cedera dan memperpendek jaraknya dengan Tang Wulin. Ini buruk. Jika Bin gagal menjebak lawan saya, maka varian Blue Silver Grace ini tidak lagi berguna dalam pertempuran. Tang Wulin memikirkan ini saat dia menarik tanaman merambat rumput dan mengarahkannya ke hadapannya sendiri. Semakin padat tanaman merambat ini, semakin tinggi kemampuan pertahanan yang mereka miliki. Itu adalah ide yang datang kepadanya selama meditasinya malam sebelumnya. Pada saat ini, Xie sudah berada dalam jarak 10 meter dari Tang Wulin. Kecepatan Xie tidak berubah. Sebaliknya, lengannya bergerak lebih cepat. The Light Dragon Dagger di tangannya berubah menjadi bola cahaya yang meledak yang melepaskan sinar emas tak berujung yang ditujukan tepat pada rumput Blue Silver di bawahnya. Saat itulah Tang Wulin menyadari perbedaan besar antara Xie dan dirinya sendiri. Setiap bila Blue Silver Grace-nya telah disayat oleh cahaya yang datang dari Xie Light Dragon Dagger. Meskipun bila rumput masih utuh, mereka bisa dengan mudah diayunkan. Dengan pisau tajam Light Dragon Dagger memotong rumput Blue Silver-nya, Tang Wulin merasakan kekuatan jiwa di dalam dirinya berkurang dengan cepat. Dalam waktu singkat, kekuatan jiwa Tang Wulin telah berkurang lebih dari 10%. Jika Xie telah menemukan karakteristik kekuatan jiwa Tang Wulin, dia tidak akan perlu menggunakan serangan sekuat itu terhadap Tang Wulin. Teknik ini akan dengan mudah mengosongkan semua kekuatan jiwa Tang Wulin. Saat perisai Blue Silver Grace berpisah, Tang Wulin tidak lagi memiliki pertahanan terhadap serangan Xie yang mendekat. Xie sudah tepat di hadapannya saat itu. Karena Blue Silver Grace tidak lagi berguna, Tang Wulin menembakkan kedua tangannya ke depan, meledakkan mereka pada Xie. Pada saat yang sama, ia mengendalikan dan menarik semua Grace Blue Silver-nya. Dia berharap dengan melakukan itu, dia bisa berhasil melakukan bin ketika dia mencoba untuk melindungi serangan lawannya. Ini adalah satu-satunya kesempatan dia memenangkan pertandingan. Dari sudut pandang yang khas, rumput Blue Silver milik sistem kontrol idealnya akan membuatnya lebih mudah untuk mengalahkan jiwa bela diri yang termasuk dalam kategori sistem agility. Namun, perbedaan antara Tang Wulin dan Xie terlalu besar dalam hal keterampilan atau pengalaman mereka. Xie hanya memiringkan sedikit untuk menghindari sepasang tinju terkepal Tang Wulin yang telah menghasilkan suara ledakan ringan. Dengan belokan tajam, seperti kilat, dia sudah berada di sisi Tang Wulin. Pada titik ini, Tang Wulin kedapatan tidak berdaya. Jika ini adalah medan perang, dan Xie memiliki niat untuk membunuh, dia bisa meletakkan pedangnya dengan mudah di leher Tang Wulin. Namun, Xie terdiam sejenak. Dia hanya memiliki pemikiran untuk mengalahkan Tang Wulin dalam pikiran, dan tidak memiliki niat lain. Dia mengubah arah belati, mengayunkan pisau ke pegangannya, dan mengunci sasarannya, pipi Tang Wulin. Aku akan membayarmu untuk pembengkakan yang kau lakukan pada wajahku. Petik 1. Sementara banyak keputusan dibuat dalam pikiran Xie selama sepersekian detik ini, Tang Wulin tiba-tiba tersentak dan memiringkan kepalanya ke bawah, menggunakan bagian belakang tengkoraknya untuk mengetuk pegangan Xie selama waktu yang singkat ini. Namun, tanggapan Xie cepat. Apa yang menjadikan seorang Master Agility System Martial Soul Master? Pada tingkat penguasaan tertinggi, Tuan akan dapat menghindari pertempuran langsung selama yang mereka inginkan. Ketika lawan akhirnya dipilih, mereka sudah tidak berdaya. Meskipun Xie bangga, analisisnya tentang Tang Wulin tidak dipengaruhi oleh kebanggaan itu dan akurat. Dia tahu dengan jelas bahwa kekuatan Tang Wulin bukanlah sesuatu yang bisa dia tahan. Dia memutar pergelangan tangannya yang lincah dalam sepersekian detik dan menenggelamkan Light Dragon Dagger ke dalam pundak Tang Wulin.
Bab 48. Bab 48 Timbangan Emas. Belati naga ringan menembus bahunya. Xie menahan diri dalam serangan ini karena dia berpikir bahwa seluruh lengan Tang Wulin akan terputus jika dia menggunakan seluruh kekuatannya. Tak satu pun dari mereka memiliki kebencian yang mendalam terhadap yang lain, jadi memberinya pelajaran kecil sudah cukup. Namun, yang mengejutkannya adalah daging bahu Tang Wulin sangat kuat, bahkan Light Dragon Dagger-nya hanya mampu memotong sekitar 1 inci. Bahkan jika dia telah menahan kekuatannya, hasil ini terlalu mengejutkan. Darah merah cerah muncul, disertai rasa sakit. Hal ini menyebabkan Tang Wulin kehilangan kendali atas penarikan Blue Silver Grass, meninggalkan rumput lemas di tanah. Saat Light Dragon Dagger didorong ke bawah, Tang Wulin dipaksa berlutut. Setelah tersandung sedikit, dia bisa berdiri kembali. Dia ingin meninju Xie, tetapi Xie tiba-tiba berputar dan sudah berada di belakangnya. Belati naga cahaya di bahunya bengkok, menyebabkan ledakan rasa sakit melesat ke seluruh tubuhnya. Secara khusus, tempat di mana belati naga cahaya menusuknya memiliki energi yang menindas kekuatan jiwanya. Akui kekalahan, suara Xie bangga setelah membalas kekalahannya melawan tinju Tang Wulin hari sebelumnya. Tang Wulin mengepalkan giginya. Jantungnya yang keras kepala tidak mungkin membiarkannya menyerah pada saat ini. Tepat pada saat itu, rasa sakit di bahunya sepertinya membakar seluruh tubuhnya. Gelombang panas terik menyerbu, menyebar dengan cepat ke seluruh tubuhnya. Dia ingin berbicara, tetapi ternyata dia tidak bisa berbicara sama sekali. Aku bertanya padamu, apakah kamu mengakui kekalahan? Xie menekan belati di tangannya saat dia dengan keras mengatakan ini. Tidak, Tang Wulin menggeram dengan isyarat pemberontakan. Xie tertegun sejenak. Dia bertanya-tanya mengapa suara Tang Wulin begitu serak, bahkan ketika lukanya begitu dangkal. Secara tidak sadar, bahkan dia ingin mengeluarkan belati naga cahaya. Namun pada saat itu, situasi yang tidak terduga terjadi. Belati naga cahaya yang menusuk ke bahunya mengeluarkan raungan naga yang menusuk telinga yang mengisi seluruh tubuh Xie dengan jantung berdebar. Dia merasa seolah-olah dia tiba-tiba menemukan sesuatu yang mengerikan. Darah tiba-tiba berhenti mengalir dari lokasi di mana belati naga cahaya tertanam dan cahaya keemasan mulai keluar dari luka. Bermandikan cahaya keemasan itu, belati naga cahaya meluncur keluar dari lukanya. Menghadapi situasi yang tidak diketahui ini, pikiran pertama Xie adalah untuk mundur. Namun, dia terkejut menemukan bahwa belati naga cahaya praktis menempel pada Tang Wulin, dan dia tidak bisa mengambil belati naga cahaya sama sekali. Tang Wulin mengeluarkan raungan mengejutkan ketika cahaya emas mengalir keluar dari lukanya, mencabut belati naga cahaya. Ketika Xie menyaksikan, seberkas cahaya keemasan tiba-tiba bergegas ke arahnya, maka dia merasa seolah-olah dia sedang terbang, seolah-olah dia telah ditabrak kereta jiwa berkecepatan tinggi. Dia segera pingsan, sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi. Bang! Xie menabrak pohon besar di kejauhan dan perlahan-lahan meluncur ke bawah batangnya. Tang Wulin setengah berlutut di tanah. Matanya merah seperti sebelumnya, sementara seluruh tubuhnya gemetar hebat. Tepat pada saat ini, dia merasa seolah-olah dia adalah logam yang dikalsinasi dalam tungku. Panas terik di dalam tubuhnya membuatnya bergetar tanpa henti. Namun, dia masih sadar sepenuhnya. Ketika dia meninju Xie beberapa saat yang lalu, dia telah menahan kekuatannya pada saat-saat terakhir, jika tidak dia takut bahwa Xie akan mati. Dia menunduk dan kaget melihat tangan kanannya bersisik. Ini adalah sisik emas berbentuk seperti belah ketupat. Setiap skala sedikit menonjol keluar, memberikan tampilan yang tajam. Kuku-kukunya memiliki skala tajam yang menyempit ke suatu titik, mirip dengan cakar tajam. Rumput ular kecil, Jin Guang, yang telah memutar lengannya juga melepaskan cahaya kemasan. Selain itu, seluruh tubuhnya benar-benar memanjang oleh seluruh lingkaran sementara dua mata kecilnya telah memerah, mirip dengan sepasang batu delima yang berkelap-kelip. Apakah itu alasannya? Bukankah itu roh-roh sampah? Apa penyebab semua ini? Petik 1. Tang Wulin dengan cepat melepas bajunya dan kaget ketika dia melihat bahwa perubahan itu tidak hanya di telapak tangannya. Sebaliknya, timbangan menutupi seluruh lengan kanannya. Mulai dari tempat belati naga cahaya menusuknya, timbangan emas menyebar sampai ke telapak tangannya. Lengannya memiliki perasaan kekuatan yang tak terlukiskan di dalamnya. Tanpa sadar, dia tiba-tiba meninju dengan lengan kanannya. Ledakan, ketika dia meninju udara dengan lengan kanannya, bola cahaya keemasan melaju keluar dan memberikan bentuk kepala naga yang tidak jelas saat ia berjalan 1 meter di depannya. Aura yang kuat dari pukulan habis-habisannya mengkonfirmasi kecurigaannya tentang efeknya pada tubuh manusia. Jin Guang, apakah kekuatan ini karena kamu? Tang Wulin bertanya pada Grace Snake kecil yang melilit pergelangan tangannya, terkejut. Namun tepat pada saat itu, tubuh rumput ular kecil yang melambung mulai berangsur-angsur kembali ke ukuran aslinya, sementara sisik emas di lengannya juga mulai menghilang dengan cepat.
Beberapa napas waktu kemudian, semuanya kembali normal. Satu-satunya yang tersisa adalah perasaan lelah. Visi Tang Wulin memudar menjadi gelap, lalu dia kehilangan kesadaran. Dia belum mengenakan pakaiannya, jadi ketika vena emas muncul di tubuhnya sekali lagi, itu terlihat oleh siapapun untuk melihatnya. Secara khusus, garis-garis yang bersinar pada tulang belakangnya sangat cerah. Xie bangun dengan sentakan. Dia masih linglung, tetapi melihat perubahan samar dalam pemandangan. Ketika dia mengangkat kepalanya untuk melihat-lihat, dia melihat pemandangan yang akrab. Saat dia mendongak, dia melihat gerbang Issea Academy. Langit sudah berubah gelap, jadi kata-kata, Akademi Issea, yang sangat terang. Ulu-ulu, Xie ingin berbicara, tetapi ia menemukan bahwa semua suara yang dibuatnya benar-benar tidak dapat dipahami. Alis Tang Wulin berkerut dan bertanya Xie, siapa yang dibawanya di punggungnya, apa yang kamu katakan? Apa? Kata-kata Xie masih belum jelas seperti sebelumnya. Ketika ia secara bertahap menjadi lebih jernih, Xie menemukan bahwa ia sedang digendong di punggung Tang Wulin. Dia tanpa sadar mengangkat tangannya untuk menyentuh wajahnya, mendapati itu bengkak seperti roti. Seluruh wajahnya sudah tebal karena mati rasa. Seperti gelombang pasang, dia secara bertahap mengingat kembali kejadian-kejadian sebelumnya. Pikiran Xie bergema dengan kata-kata yang dia katakan sebelum dia dan Tang Wulin meninggalkan Akademi Issea. Kita akan pergi ke Issea Park. Tidak banyak orang di sana, jadi Anda bisa merasa nyaman, saya akan menemukan seseorang untuk mengobati cedera Anda. Petik 2. Tapi sekarang, dia telah menghabiskan 24.000 koin hanya untuk pemukulan. Bab 49. Bab 49 tidak dapat menemukan timbangan emas. Xie penuh dengan kesedihan dan kemarahan. Jika ini adalah pertama kalinya dia kalah, maka dia akan berpikir bahwa dia telah kehilangan karena kecerobohannya. Namun, ini adalah kedua kalinya dia kalah. Selain itu, dia telah kehilangan sedemikian rupa sehingga dia tidak dapat membuat kepala atau ekor dari apa yang terjadi. Dia menyentuh bahu Tang Wulin, merasakan daerah di mana dia menikamnya, namun, dia tidak bisa menemukannya sama sekali. Dia punya rahasia, orang ini pasti punya rahasia. Petik 1. Apa itu cahaya keemasan? Xie menenangkan dirinya dan dengan jelas bertanya. Jin Guang adalah jiwa rohku. Tangan Tang Wulin melintas dengan cahaya yang cemerlang. Kemudian ular rumput kuning, Jin Guang, muncul di telapak tangannya. Aku berbicara tentang cahaya keemasan yang datang dari tubuhmu. Xie berkata dengan marah. Tidak hanya orang ini menghinanya, dia juga menghina kecerdasannya. Ini tidak bisa ditoleransi. Tang Wulin memaksakan tawa pahit. Bahkan jika aku ingin memberitahumu, aku tidak tahu apa itu. Apakah kamu mengerti? Xie mendengus dingin, mengekspresikan sikapnya terhadap Tang Wulin. Yun Xiao dan Zhou Zhangxi tercengang ketika mereka melihat Tang Wulin membawa Xie dan membaringkannya di tempat tidur. Zhou Zhangxi langsung bertanya, kamu ingin memukulnya, namun kamu benar-benar akhirnya terbawa kembali. Pipi bengkak Xie sudah membuat hasil duel menjadi sangat jelas. Ketika dia memperkenalkan dirinya pagi ini, bukankah dia mengatakan bahwa kekuatan jiwanya berada di peringkat 18? Dia sudah menghabiskan uangnya, jawab Tang Wulin tanpa berpikir. Setelah itu, dia dengan penuh semangat berbalik ke arah Yun Xiao dan bertanya, waktu makan malam belum berakhir, kan? Yun Xiao menatapnya sejenak, belum, tapi itu akan segera ditutup. Petik 2. Pada saat berikutnya, dia melihat Tang Wulin berlari seperti angin, menghilang dalam sekejap dan tidak meninggalkan jejak. Hei, kamu kalah lagi. Zhou Zhangxi bertanya pada Xie. Xie dengan tajam memelototinya. Aku hanya ceroboh, itu saja. Saya pasti akan menang lain kali. Dia mengatakan ini ketika dia berjuang untuk duduk di tempat tidurnya. Dengan wajahnya seperti ini, bagaimana mungkin dia tidak mendapatkan perawatan? Saya tidak ingin memiliki bekas luka, saya tidak ingin memiliki bekas luka, saya tidak ingin memiliki bekas luka. Dia mengulangi kalimat ini 3 kali pada dirinya sendiri. Ketika Tang Wulin tiba di jendela ketiga dan memesan semangkuk mie ke-16, seorang pekerja ruang makan tidak bisa tidak bertanya, murid kecil, mungkinkah Anda tidak ingin orang lain melihat Anda makan begitu banyak, jadi Anda datang sangat terlambat malam ini. Kami baru saja akan selesai bekerja. Petik 2. Tang Wulin dengan malu-malu menundukkan kepalanya. Maaf Paman Masak, saya datang terlambat hari ini. Saya tidak akan terlalu terlambat di masa depan. Saya hanya akan makan semangkuk mie terakhir ini dan saya akan selesai. Petik 2. Si juru masak tertawa. Tidak apa-apa jika kamu makan sebanyak yang kamu mau. Jendela ketiga akademi gratis dan tidak terbatas. Ini hanya pertanyaan tentang berapa banyak lagi yang bisa Anda makan. Petik 2. Tang Wulin menggosok perutnya. Dia belum makan siang, jadi dia sangat lapar malam ini. Aku masih bisa makan lebih banyak. Petik 2.
Si juru masak berkata, bagus kalau kamu datang terlambat. Jendela kedua masih memiliki beberapa sisa makanan. Tidak ada yang akan membelinya, jadi saya hanya akan memberikannya kepada Anda. Kalau tidak, makanan akan sia-sia. Petik 2. Setengah panci daging rebus ditambahkan ke panci mie, kemudian diberikan kepada Tang Wulin. Tang Wulin tidak sabar untuk memakannya. Dia dengan cepat berterima kasih kepada si juru masak dan mulai sering meraih dirinya sendiri. Daging yang tidak dikenal di sup dari jendela kedua sangat kenyal, dengan rasa yang biasa, tetapi perutnya terasa nyaman dan hangat setelah dia selesai makan. Dia telah menggunakan banyak kekuatan hari ini, tetapi dengan makanan ini, sebagian dari kekuatannya telah dipulihkan. Jadi jendela kedua sebenarnya sangat bagus. Saya ingin tahu bagaimana jendela pertama. Petik 1. Tang Wulin menelan ludahnya saat dia melirik jendela pertama. Namun, dia dengan cepat mendapatkan kembali dirinya dan menggelengkan kepalanya. Makanan jendela pertama bukanlah sesuatu yang bisa dia makan. Setelah dia mendapatkan beberapa pekerjaan dari Asosiasi Pandai Besi di masa depan, dia akan melihat apakah dia bisa mendapatkan lebih banyak uang. Hanya saja, dia harus menyimpan sejumlah uang untuk membeli jiwa roh lain di masa depan juga. 1 juta koin federal bisa membeli jiwa roh kuning 100 tahun. Itulah tujuannya. Setelah mendapatkan 10.000 koin di Asosiasi Pandai Besi, Tang Wulin telah mengarahkan perhatiannya pada jiwa roh 100 tahun. Xie tidak ada di sana ketika dia kembali ke kamar asramanya, tapi Tang Wulin tidak terlalu peduli padanya. Meskipun pria itu sombong dan tidak terkendali, dia tidak berlebihan. Serangan terakhir Xie kepadanya pada hari itu dilakukan dengan pegangan belati, jelas menunjukkan pengekangannya. Meskipun Yun Xiao sudah bermeditasi, Zhou Zhangxi belum memulai. Ketika dia melihat Tang Wulin kembali, dia segera mengangkat kepalanya dari tempat tidurnya dan bertanya, Tang Wulin, apakah Xie benar-benar seorang master jiwa peringkat 18? Bagaimana Anda mengalahkannya? Zhou Zhangxi semakin ingin tahu tentang Tang Wulin, yang bahkan lebih kuat darinya. Tang Wulin memiliki ekspresi tidak berdaya. Sebenarnya, aku juga tidak tahu. Petik 2. Dia benar-benar tidak tahu. Bagaimana mungkin dia bisa mengatakan bahwa sisik emas muncul di lengannya? Setelah pingsan dan bangun, tubuhnya sudah kembali normal dan tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak bisa membuat sisik-sisik itu muncul kembali. Dia hanya samar-samar ingat bahwa ada gelombang panas di dalam tubuhnya sebelum sisik muncul di lengannya, mengisinya dengan kekuatan mengamuk. Kesadarannya agak kabur pada saat itu, dan dia belum bisa menahan perasaan di tubuhnya. Suasana tirani bahkan telah menghampirinya pada saat itu. Jika tekadnya tidak begitu tegas, dia takut dia akan membahayakan orang lain. Tapi pada akhirnya, apa timbangan emas itu? Mungkinkah mereka benar-benar karena varian jiwa bela dirinya? Atau mungkinkah rumput ular kecilnya, Jin Guang, sebenarnya bukan jiwa roh sampah, tetapi sebenarnya keberadaan yang mustahil? Namun, tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dia tidak bisa melihat Jin Guang begitu gagah. Bagian bawah masalahnya adalah ini, apa yang menyebabkan timbangan emas itu muncul? Apakah mereka hanya akan muncul ketika dia dilukai? Tang Wulin mengeluarkan jarum jahit dari barang-barang pribadinya dan menusuk dirinya sendiri. Betapa menyakitkan, setetes darah mengalir keluar, disertai dengan perasaan menyengat yang intens. Tapi tetap saja tidak ada. Sisik emas tidak muncul. Dia agak takut sakit, jadi mungkinkah tusukan ini terlalu kecil? Dia mencobanya lagi. Tapi tetap saja tidak ada. Itu masih sia-sia. Aku akan mencoba bermeditasi kalau begitu. Benar-benar fokus pada meditasi, Tang Wulin mulai mengedarkan kekuatan jiwanya sambil mencari panas yang aneh. Dia hanya mempelajari teknik meditasi yang paling dasar, sehingga jalan kekuatan jiwanya sangat sederhana. Segera setelah itu, dia selesai mengedarkan kekuatan jiwanya, tetapi masih tidak dapat menemukan apapun. Semuanya sama seperti biasanya, sama sekali tidak ada penyimpangan dalam kultivasinya. Ini benar-benar aneh. Tang Wulin memanggil Jin Guang dan memeriksanya. Namun, tidak peduli berapa banyak dia melihatnya, energi bergelombang yang berasal dari orang ini tidak akan bisa memberinya kekuatan tirani seperti itu. Dini hari, ketika Tang Wulin menyelesaikan meditasinya, dia melihat ke seberang ruangan dan melihat bahwa Xie juga sedang bermeditasi. Dia telah kembali pada waktu yang tidak diketahui dan pembengkakan wajahnya telah turun banyak. Hanya kulitnya yang sama buruknya dengan sebelumnya. Tang Wulin tidak tahu apakah itu karena Xie telah dipukuli lagi, atau karena dia marah. Tidak ada yang akan senang setelah membayar pemukulan. Bab 50. Bab 50 kelas pertama. Ayo bertempur lagi. Xie mengulangi untuk yang kesekian kalinya saat dia bergegas mengejar Tang Wulin. Tang Wulin mengabaikan panggilan Xie dan langsung menuju ruang makan. Aku tidak dalam kondisi terbaikku kemarin. Jika Anda tidak bertengkar dengan saya, jangan berpikir bahwa saya tidak akan mengungkapkan rahasia Anda. Xie mengancam.
Anda dapat mengatakan apapun yang Anda inginkan, Tang Wulin menjawab ancamannya dengan acuh tak acuh. Apa yang harus dia takuti, jika dia sendiri tidak tahu apa-apa tentang timbangan emas? Kamu, jangan ganggu waktu makan saya, kata Tang Wulin kepada Xie seolah dia mengusir lalat, dan dengan mudah memindahkannya ke samping saat dia menuju ke jendela ketiga. Hei, ayo lawan aku akan mentraktirmu makan dari jendela pertama. Sebuah ide muncul di pikiran Xie saat dia berteriak ke arah punggung Tang Wulin. Tang Wulin, yang awalnya menuju ke jendela ketiga, tiba-tiba kembali ke sisi Xie, seolah-olah punggungnya terikat pada seutas tali dan telah ditarik ke belakang. Apakah kamu serius? Dia masih mengidam makanan dari jendela pertama. Setelah mencicipi makanan dari jendela kedua sehari sebelumnya, dia bisa merasakan perbedaan signifikan yang dibuat oleh makanan bergizi untuk tubuhnya. Dia merasa lebih nyaman ketika bangun pagi ini. Dia bisa merasakannya di seluruh tubuhnya, seolah-olah setiap inci ototnya telah direvitalisasi. Tentu saja, Xie menjawab balik dengan bangga. Sampai aku sudah cukup. Sepasang mata besar Tang Wulin cerah. Sebanyak yang kamu bisa makan. Bukankah mereka mengatakan bahwa Anda memiliki selera makan yang besar? Tunjukkan pada saya kemampuan Anda. Aku akan membiarkanmu makan sampai kamu tidak bisa mengambil makanan lagi. Bibir Xie tersenyum lebar ketika dia berbicara. Berurusan. Setengah jam kemudian, Xie sudah mulai menyesali janjinya. Apakah kamu bahkan manusia? Anda sudah makan 30 telur penyu Phoenix, dan Anda masih punya ruang untuk lebih banyak. Petik 2. Makan dari jendela kedua berharga 300 koin federasi, dan makan dari jendela pertama bisa berharga hingga 1000 koin federasi. Tang Wulin tidak mengetahui biaya-biaya ini, dan sudah menghabiskan setidaknya 15 kali makan, tetapi tampaknya dia belum mengisi sampai sekarang. Kalau begitu, mari kita lupakan saja ini. Saya akan berhenti makan. Tang Wulin merasa sedikit malu. Dia tidak tahu berapa harga satu hidangan saja, tetapi dengan jumlah yang dia konsumsi, itu pasti tidak murah. Melihat bahwa Tang Wulin bergerak menuju jendela ketiga, Xie bergegas maju untuk meraihnya dan menjawab dengan ganas, makan. Kenapa kamu berhenti? Anda sudah menghina tubuh saya tidak akan membiarkan Anda menghina karakter saya juga. Saya akan menepati janji saya. Petik 2. Makan dari jendela pertama memberi Tang Wulin perasaan yang sangat berbeda. Dia belum pernah mencicipi sesuatu yang sedap ini. Makanan dari jendela kedua, meskipun bergizi, terasa hambar. Namun, makanan dari jendela pertama ini benar-benar berbeda, bahkan ketika mengenyampingkan rasanya yang luar biasa. Saat Tang Wulin mengkonsumsi makanan, itu menghangatkan seluruh perutnya dan mengisinya dengan perasaan yang sangat nyaman. Kehangatan dari makanan mengalir ke semua anggota badan dan tulangnya, panas memancar dari tubuh Tang Wulin. Rasanya seolah ada gelombang energi yang bergetar lembut di dalam dirinya. Tang Wulin akhirnya berhenti di makan ke-22, kenyang. Terima kasih. Petik 2. Xie memutar matanya, apakah kamu kenyang? Petik 2. Tang Wulin tersenyum, saya lupa bahwa nama Anda Xie 1. Aku berterima kasih padamu. Petik 2. Setelah memahami apa yang dimaksud Tang Wulin, Xie Kuli menjawab, ingat janji Anda kepada saya. Meskipun dia kaya, Xie hanya punya begitu banyak uang saku, dan harga total porsi Tang Wulin membuatnya sedikit ngeri. Jumlah untuk perbaikan hari sebelumnya berjumlah sekitar 20.000 koin, di atas 20.000 hari ini, berjumlah sekitar 40.000 koin. Yang terburuk, dia tidak yakin apakah dia membeli pemukulan lain atau tidak. Hari ini, Wu Zhangkong mengenakan celana panjang berwarna abu-abu, hitam dan putih, bersama dengan kemeja putih. Gaya pakaiannya sederhana, tapi itu menonjolkan sosoknya yang tinggi dan ramping. Dengan hanya berdiri, tubuhnya mengeluarkan ledakan udara dingin, membungkam kelas dengan efektif. Tang Wulin menunjukkan ekspresi paling puas, benar-benar terlihat santai. Dengan perutnya yang penuh kebaikan dari jendela pertama, bagaimana mungkin dia tidak? Semburan kehangatan perlahan-lahan menggerakkan kekuatan jiwa di dalam dirinya. Memang benar, bahwa makanan yang baik dan bergizi dapat meningkatkan kualitas tubuh dan dapat mempersingkat kecepatan kultivasi seseorang. Hari ini secara resmi menandai dimulainya kelasmu. Sebagian besar pelajaran Anda akan diajarkan oleh saya. Berdiri, Wu Zhangkong berbicara dengan sikap dingin. Seluruh kelas dengan cepat melompat berdiri. Ikut aku. Wu Zhangkong menyorongkan kedua tangannya ke sakunya dan berjalan keluar dari ruang kelas, diikuti oleh para siswa. Menjadi baru dalam hal ini, mereka tidak memiliki konsep antrian, yang membuatnya tampak berantakan. Namun, tidak ada yang berani berbicara dengan keras di depan dewa sombong ini dan orangnya yang kuat. Wu Zhangkong membawa rombongan siswa ke lapangan, berbaris berpasangan, dan berdiri dengan benar. Petik 2. Tang Wulin adalah yang tertinggi di kelasnya, setelah Zhou Zhangxi.
Keempat teman sekamar itu sekali lagi berdiri bersama. Baik Tang Wulin dan Zhou Zhangxi membentuk satu file, dengan Yun Xiao dan Xie Xie di samping mereka. Wu Zhangkong berbicara dengan mendalam, untuk pelajaran pertama hari ini, Anda akan menunjukkan kepada saya kemampuan Anda. Setelah itu, Anda akan melanjutkan ke pertempuran yang sebenarnya. Saya akan menjadi hakim. Eliminasi akan terjadi setelah satu kerugian. Tunjukkan warna asli Anda. Petik 2. Seorang gadis mengangkat tangannya, Guru Wu, saya adalah guru jiwa pendukung. Apakah saya harus bergabung dalam pertempuran yang sebenarnya? Wu Zhangkong menjawab murid itu dengan dingin, di medan perang, apakah musuhmu akan menghindarkanmu jika kamu memberitahu mereka bahwa kamu adalah guru jiwa pendukung? Kelompok pertama, persiapkan dirimu, kita akan mulai dari akhir ini. Dia menunjuk ke ujung Tang Wulin dan Zhou Zhangxi. Bertentangan dengan mengalami kecemasan yang dirasakan sebagian besar siswa, Zhou Zhangxi menjadi bersemangat hampir seketika. Dia tidak bisa menerima telah ditendang keluar jendela oleh Tang Wulin, tetapi setelah menyaksikan Tang Wulin mengalahkan Xie Xie setelah hanya 2 serangan, keinginannya untuk bertarung telah padam ketika direktur memberi perintah untuk berhenti bertarung. Itu bagus. Mari bersaing dengan kekuatan kita. Saya tidak percaya kekuatan Anda akan lebih besar dari saya. Mata Zhou Zhangxi bersinar saat dia mengarahkan kata-katanya pada Tang Wulin. Tang Wulin tetap diam. Wu Zhangkong memerintahkan para siswa untuk membentuk lingkaran di sekitar duo yang bersaing. Kamu bisa mulai. Tidak ada aturan tentang bagaimana Anda bisa mengalahkan lawan Anda, Wu Zhangkong menunjukkan dengan jelas, tetapi kata-katanya diarahkan ke seluruh tubuh siswa juga. Zhou Zhangxi meraung keras, mata terbelalak. Cincin jiwanya muncul sebagai lingkaran putih di bawah kakinya, sinar cahaya langsung mengalir ke atas, mengikuti kontur tubuhnya. Pada saat yang sama, tubuhnya yang besar tumbuh dalam ukuran, terutama otot-otot di kedua lengannya, yang terlihat membengkak di bawah seragam sekolahnya. Monyet kecil berwarna coklat muncul di bahunya. Tampaknya itu adalah roh arwahnya, jiwa arwah 10 tahun. Keterampilan jiwa pertama, Power Amplification. Zhou Zhangxi mengambil langkah besar ke arah Tang Wulin, menghasilkan suara dongdong ketika dia berhenti di kedua kakinya. Sebagai pertandingan dengan tubuh besarnya, ada kekuatan agresifnya. Beberapa langkah panjang membawanya ke sisi Tang Wulin. Dengan kedua tangannya terentang ke arah Tang Wulin, dia mengarahkan kedua bahu Tang Wulin sekaligus. Tang Wulin menembakkan kedua tinjunya pada saat yang sama, mengarah ke kedua tangan Zhou Zhangxi. Peng, deng, deng, deng. Zhou Zhangxi yang dibangun besar-besaran dipaksa mundur 3 langkah sebelum ia berhasil mendapatkan kembali keseimbangannya. Dengan langkah besar ke depan, Tang Wulin melemparkan pukulan ke arah Zhou Zhangxi. Untuk melawan pukulan Tang Wulin, Zhou Zhangxi mengertakkan gigi dan memaksa semua kekuatan di dalam tubuhnya ke dalam pukulan yang diarahkan pada Tang Wulin.